Halo teman-teman, ada yang pernah lihat video ini? Doa nggak boleh amin nak ya. Doa jawabnya alhamdulillah. Kalau amin nggak akan dikasih oleh Allah. Mengapa? Karena tidak percaya kepada Allah amin itu. Apa makna amin? Moga-moga. Kepada Allah kok moga-moga? Nah, dari video barusan teman-teman, ada beberapa hal yang perlu untuk saya tanggapi di sini. Yakni yang pertama adalah, benarkah doa tidak boleh untuk diamini? Nah, kita sebagai penganut mazhab Syafi'iyah teman-teman, kita memiliki 4 landasan hukum atau pegangan hukum, yakni ada Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Nah, kalau merujuk kepada Al-Quran, memang secara eksplisit tidak ada di situ dalam Al-Quran penjelasan atau ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk membaca amin setelah kita berdoa. Akan tetapi, sebagaimana yang sudah lumrah kita dengar, bahwa setiap selesai membaca surat Al-Fatihah, biasa akan diikuti dengan bacaan amin, ya kan? Nah, ini kok bisa seperti ini? Kenapa begitu? Yang pertama, karena memang Nabi mencontohkan demikian. Sebagaimana yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini di situ ada hadis yang berbunyi, Sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin, rawahu al Imam Ahmad wa Abu Dawud. Jadi maksud dari hadis ini adalah sahabat mendengar Rasulullah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian beliau menyusulnya dengan mengucapkan lafaz amin, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah itu adalah doa. Sementara di dalam hadis kita diperintahkan untuk setelah berdoa sunnah membaca amin. Sebagaimana kisahnya sahabat Abu Zuhair dalam Sunan Abu Dawud, yakni pada suatu malam kami bersama dengan Rasulullah berjalan-jalan, kemudian bertemu dengan seorang lelaki, yang mana lelaki ini mengadukan keresahannya lantaran satu masalah, supaya Rasulullah ini bersedia mendoakan untuk dirinya, seperti itu. Lalu Rasulullah berkata, kalau lelaki ini memberi tanda akhir dari sebuah doa, maka dia akan diijabah oleh Allah. Lalu seseorang berkata, dengan apa dia memberi tanda akhir dari doa, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, dengan mengucapkan kalimat amin. Karena setiap doa yang diakhiri dengan amin, maka pasti akan diijabah oleh Allah. Nah, dari sini teman-teman bisa kita pahami, sekalipun di dalam Al-Quran tidak ada ayat atau perintah yang jelas untuk mengucapkan amin setelah berdoa, akan tetapi dalam hadis yang statusnya adalah penjelas dari Al-Quran itu sendiri, justru menganjurkan kita untuk membaca amin setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah sendiri adalah termasuk bagian dari Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Rasulullah tidak akan menganjurkan ataupun mengatakan apapun kecuali semua itu sudah diwahyukan oleh Allah. Seperti keterangan dalam ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Rasulullah tidak akan mengatakan apapun hanya dengan hawa nafsunya, akan tetapi semuanya memang sudah diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Dalam hadis lain juga disebutkan dari Hubaib bin Maslamah Al-Fihri, yakni tidaklah berkumpul satu kelompok yang kemudian sebagiannya berdoa dan sebagian yang lain mengamini, kecuali doa mereka akan diijabah oleh Allah. Nah teman-teman, kalau memang dengan kita mengucapkan amin ini sama artinya kita tidak percaya kepada Tuhan, maka sama halnya juga kita memberi klaim kepada Nabi bahwa Nabi tidak mempercayai Tuhan. Kok bisa seperti itu? Ya orang Nabi sendiri kok yang memerintahkan kita untuk membaca amin setelah berdoa, ya kan? Padahal Nabi sendiri kalau berdoa
itu juga mengucapkan kata amin. Sebagaimana ada hadis yang berbunyi cuplikan doa Nabi, yakni wa as'aluka darajatil a'la minal jannati amin. Nah, kemudian yang kedua, benarkah bacaan alhamdulillah ini menandakan bahwa doa kita pasti diterima? Jadi yang pertama adalah mengakhiri doa dengan alhamdulillah, dan doa yang terakhir ini berupa alhamdulillah, ini merupakan dua hal yang berbeda, teman-teman. Nah, yang dimaksud dari video tadi adalah beliau menjadikan alhamdulillah ini sebagai tanda akhir dari sebuah doa yang secara derajat disamakan dengan kalimat amin. Nah, pernyataan seperti ini, yakni alhamdulillah sebagai pengganti dari amin sehingga doa kita pasti diterima, ini belum pernah saya temukan referensinya, teman-teman. Jadi sejauh saya mencari referensi, saya tidak pernah menemukan ada pernyataan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, kalau ditinjau dari ilmu sastra Arab, jadi kalam itu ada dua bagian. Ada yang kalam insya dan ada juga yang kalam khobar. Kalam insya ini berarti sebuah harapan, kayak fil amar atau kalimat perintah itu ya. Kalau kalam khobar ini adalah sebuah pemberitaan atas sesuatu yang terjadi. Nah, kalimat alhamdulillah ini sendiri secara lafaz termasuk pada kalam khobar, teman-teman. Jadi bisa kemungkinan benar, bisa juga kemungkinan salah. Nah, dari video tadi, beliau menggiring kita untuk bersyukur atas sesuatu yang mungkin benar, mungkin juga salah. Karena memang kalam khobar ini erat kaitannya dengan sebuah kenyataan. Contoh, kita berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana gitu ya. Sebagai pengganti amin, kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini menandakan atau ini berarti kita bersyukur atas ampunan dosa yang mungkin benar, mungkin juga salah. Iya, kalau memang kita diampuni dosanya, benar-benar diampuni. Tepat sekali kita mengucapkan lafaz alhamdulillah. Tapi kalau ternyata salah, atau ya dosa kita belum diampuni ternyata sama Tuhan, kan salah kalau kita mengucapkan alhamdulillah kan. Masa doa kita gak diampuni kita malah bersyukur? Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin doa kita ini atau dosa kita ini benar-benar diampuni oleh Tuhan? Nah, maka yang tepat setelah berdoa kita mengucapkan kalam insya, ya, kalam sebuah harapan yang mana kalam insya ini dicontohkan oleh Nabi dengan mengucapkan kata amin. Nah, secara makna atau secara arti, amin ini bisa diartikan dengan ya Allah kabulkanlah kami. Bisa juga semoga engkau tidak mengecewakan harapan kami, seperti itu, teman-teman. Nah, jadi yang terakhir nih ya, yang perlu teman-teman ketahui, bacaan amin ini adalah bacaan yang didengki atau bahasa Jawanya tuh diireni sama orang Yahudi. Jadi karena diireni oleh orang Yahudi inilah Rasulullah juga memerintahkan kita semua untuk memperbanyak bacaan amin, teman-teman. Ya, sampai sini dulu teman-teman. Semoga kita semua dilindungi dari apapun. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa.